Silakan Kak. Oke, ini yang share screen udah di share screenin ya ternyata. Halo, Halo, atau Mbak Lisa mau share screen sendiri? aku share screen sendiri aja Oh nggak ya, apa. boleh, boleh. Silakan Teh. Oke, sebelumnya selamat malam semua. Malam Halo, Kak. malam ya. Oke, Assalamualaikum Dan warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, jadi sebelumnya tadi Alhamdulillah udah dikenalin sama Kak Medel, tapi aku juga mau kenalan sendiri. Oke, this is me. Oke, eh nama, Wih, anak Melbourne nggak tuh? aduh, OTW, OTW. Ya, Alhamdulillah aku dapat keterima di Melbourne di Master of Management Accounting and Finance. Intake-nya Februari 2025. Jadi mohon doanya ya teman-teman, semoga lancar nanti proses keberangkatannya. Gitu. Kemudian untuk background-nya, ini aku sedikit aja, sekilas saja aku lulusan dari UNY, tadi udah disampaikan. Kemudian aku untuk LPDP-nya, aku award batch 2 tahun 2023 dan di Saung LPDP udah berarti udah 2 batch bantu teman-teman untuk pendaftaran LPDP. Untuk yang mau connect sama aku bisa reach out di IG ku ya di @li_sartari atau di YouTube-ku. Tapi kalau YouTube agak kurang aktif, kalau yang IG ya lumayan lah, seperti itu. So let's start talking about interview LPDP. Oke, berbeda dengan pendaftaran program-program lain gitu kan. Biasanya kan seleksinya namanya seleksi interview. Kalau LPDP itu namanya seleksi tes substansi, ya kan. Betul. Nah, kalian udah tahu ya, harusnya sih, harusnya udah tahu. Nah, ini aku reminder aja bahwa substansi itu menurut KBBI itu artinya isi, pokok atau inti. Nah, jadi memang eh, seperti kita tahu bahwa tes substansi ini adalah tes yang paling final dan di sini adalah tes yang akan eh, menunjukkan seberapa matang substansi kalian untuk bisa jadi keluar di LPDP. Jadi ini nggak sekedar tes wawancara aja ya teman-teman, tapi di sini adalah tes untuk menyampaikan isi, baik isi dari diri kalian, isi dari tujuan studi kalian, maupun isi dari rencana kontribusi kalian yang udah kalian tulis di esai. Ya, jadi ini tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu memang harus paham setiap uh, setiap nanti akan aku spill apa. Ya, jadi kalian harus paham nih uh, setidaknya 4 hal ini. Tuh, ini aku agak mepet bikin PPT-nya, tapi setidaknya kalian harus memahami 4 hal ini, substansi 4 ini. Yang pertama, yakni who you are, atau kalian harus tahu diri kalian sendiri. Strong dan weakness-nya gimana? Strong weakness kan kalian udah catat nih di seleksi administratif. Nggak cuma itu doang ya, tetapi kalian juga harus ya memahami diri kalian itu gimana ketika berkomunikasi terutama. Karena kan seleksi substansi kan interview kan ya. Jadi memang hal pertama yang pasti diuji adalah eh, komunikasi skillnya gitu. Nah, kalian harus tahu nih, kalian itu kalau ngomong sama orang lain, apakah
gampang gugup atau kalian itu cukup pede. Itu berarti kalau cukup pede itu bisa jadi kelebihan kalian dan itu yang harus kalian lebih manfaatkan. Ya. Nggak harus ditonjolkan tapi dimanfaatkan. Nah, kemudian past experience, pengalaman itu juga kalian harus pahami. Nah, nanti aku spill di belakang gimana cara elaborasinya gitu. Tapi kalian harus nanti pinter-pinter untuk menggali past experience yang cocok dengan pertanyaan dari interviewer. Tuh. Kan biasanya interviewer tanya tentang kisah kalian, tentang rencana kontribusi kalian. Kalian harus pandai nih nyocokin sama pengalaman kalian. Tuh. Pengalaman itu nggak harus pengalaman yang gede, nggak harus jadi ketua, misalnya kayak aku jadi ketua, nggak harus kayak gitu. Tapi pengalaman sederhana, misalnya jadi panitia di webinar atau apa itu udah bisa untuk eh, deliver skill kalian yang akan mendukung kontribusi kalian gitu. Kemudian yang kedua, future study. Study ini tentunya tentang studi program kalian, bahkan sampai ke mata kuliah kalian itu apa aja gitu. Nggak harus semuanya. Aku pun dulu mencoba untuk mengelis eh, mata studiku apa aja, tapi aku juga nggak hafal gitu. Jadi eh, aku hanya sampaikan dua atau tiga gitu atau satu aja sebenarnya sudah cukup gitu mata kuliah yang ingin aku eksplor ketika studi nanti gitu. Kemudian universitasnya seperti apa, apalagi untuk yang luar negeri, karena aku juga luar negeri, dulu aku juga eksplor tentang universitas, kenapa, bagaimana keunikannya seperti apa gitu, kenapa harus studi di luar negeri, itu pasti ditanyain untuk yang LN. Menurutku ya, berbase dari pengalaman aku sama teman-temanku gitu, kenapa studi di luar negeri itu kemungkinan besar akan ditanyakan. Kemudian untuk culture-nya dan juga bahasa Inggrisnya, seberapa besar eh, persiapan kalian untuk bahasa Inggrisnya. Dulu aku daftar LPDP, aku belum ada IELTS. Gitu. Aku daftar pakai TOEFL karena aku kebetulan jalur afirmasi. Nah, ya, nah kalian itu walaupun misalnya belum punya itu, misalnya sekarang belum punya IELTS untuk yang LN gitu, kalian juga harus sampaikan bahwa udah belajar gitu. Saya sudah mempersiapkan untuk IELTS-nya gitu, sedang belajar dan rencana akan mengambil IELTS di bulan apa seperti itu. Jadi udah jelas. Kemudian kayak yang ketiga interviewer, kalian harus tahu karakter dari interviewernya. Interviewer kan ada tiga ya teman-teman, seperti yang teman-teman udah tahu mungkin. Ada dari LPDP-nya, ada dari psikolognya, sama ada dari akademisinya. Mereka kalau pengalamanku ya nggak nyebutin gelar mereka sebagai apa dan posisi mereka sebagai apa. Tapi aku berusaha menebak ini siapa yang LPDP, ini siapa yang psikolog, dan ini siapa yang akademisi. Sehingga aku bisa memposisikan diriku. Ini agak mungkin nanti jadi pertanyaan, tapi eh, dari pertanyaannya kelihatan sih sebenarnya. Gimana sih kalau yang LPDP itu kayak lebih menggali kenapa mau S2, kayak gitu. Itu kalau yang akademisi tentu tentang eh, bidang tentang pertanyaan yang bersifat akademis. Kemudian rencana kontribusinya tentu dari isai kalian. Kalian harus paham betul isai kalian, eh, masalah yang kalian angkat, dan solusi yang kalian bawa itu harus measurable dan achievable. Itu next ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya banyak, tapi aku coba kayaknya menurutku ada 6 ini setidaknya gitu yang pasti ditanyakan gitu di interview LPDP, tapi semuanya tergantung dari interviewer ya, kemudian dari isi kalian dan juga jawaban kalian, karena jawaban kalian itu nanti akan menentukan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya itu. Nah, yang biasa ditanyain tentang
diri kalian, terus rencana studi kalian, ini yang termasuk tadi ya, termasuk program studi, mata kuliah, kemudian nanti kegiatan kalian selama kuliah itu mau ngapain aja itu termasuk ya. Kemudian kurikulum programnya seperti apa, universitas kalian seperti apa, kemudian masalah yang kalian angkat itu apa, dan rencana kontribusi kalian apa. Linearitasnya itu harus terlihat dan harus terjawab gitu. Kemudian rencana pasca studi itu apa? Selain rencana kontribusi itu, kemudian nanti kalian juga harus kaitkan itu semua dengan pengalaman kalian gitu. Jadi jawabannya harus ada benang merah dari past, present, future. Eh, ya, kayak grammar, tapi itu salah satu teknik yang aku juga dapatin dari mentor-mentor sebelumnya bahwa kalian harus bisa mengkaitkan antara past experience, past, kemudian present, apa yang sekarang kalian lakukan, apa posisi kalian, apa needs kalian, dan kemudian future-nya mau ngapain. Gitu. Nah, kemudian nih, teknik menjawab. Ada 4 ini. Untuk start sama smart, kayaknya semuanya udah cukup familiar gitu, tapi aku cuma bahas untuk yang dua hal di atas. Yang pertama adalah parameter principle. Ini yang aku juga pakai gitu untuk setiap komunikasi. Parameter principle itu kayak piramida gitu. Nah, eh, piramida itu kan lancip di atas gitu. Nah, intinya nih, teknik piramida itu adalah kalian menjawab pertanyaan langsung di awal gitu. eh, aku lupa kalau istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia apa ya, kalimat utamanya itu yang ada di depan itu pokoknya itu aku lupa kalau bahasa Indonesianya apa, tapi kalau teorinya secara Inggris atau taunya pyramid principle. eh, jadi misalnya kalian ditanya tentang rencana kontribusi kalian, berarti kalian jawab dulu nih, saya ingin jadi, misalnya saya ingin jadi dosen gitu. Nah, baru kemudian setelah itu kalian memaparkan alasan-alasannya. Sekitar bisa kalian jawab sekitar 2 atau 3 poin alasan gitu. Misalnya saya ingin jadi dosen karena saya melihat masalah ini gitu. Misalnya saya ingin jadi dosen akuntansi nih ya, karena saya melihat masalah di Indonesia tentang literasi keuangannya yang masih rendah gitu, sehingga saya ingin jadi dosen gitu. Bukan kebalik. eh, ada nih orang yang teknik menjawabnya itu eh, begini Bu. Jadi saya itu melihat literasi keuangan di Indonesia itu masih rendah, sehingga saya mencoba nih mencari-cari apa ya kira-kira solusi yang tepat gitu, sehingga nanti pokoknya bla 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 bla, akhirnya baru di ujungnya saya pengen jadi dosen. Itu menurut aku kebalik. Karena itu pertama bisa bikin bosen, kedua bisa bikin fokus dari pendengar itu terbuyarkan gitu. Nah, jadi aku sangat sarankan untuk gunakan teknik piramid principle, jawab pertanyaan di awal, baru jelaskan alasannya. Itu intinya itu. Kemudian logic thinking. Logic thinking itu mirip dengan piramid principle, tapi kalau logic thinking itu mengakar gitu. Jadi ini kayak eh, kalian tadi kan udah misalnya kalian membahas tentang permasalahan UMKM. Nah, saya melihat masalah UMKM, eh, kemudian eh, masalah ini bisa diselesaikan dengan cara apa? Nah, ini logic thinking ini kita berpikir secara logis opsi-opsi apa yang bisa untuk menyelesaikan masalah ini. Misalnya bisa diselesaikan melalui edukasi, bisa diselesaikan secara praktis melalui misalnya pembuatan platform atau kemudian juga melalui pelatihan gitu. Jadi logic thinking di sini adalah memberikan alternatif-alternatif jawaban gitu.
berdasarkan logika berpikir yang pas ya tentunya ya teman-teman, karena namanya juga logic thinking. Jadi berpikir yang logis. Kemudian untuk STAR, ini pasti semuanya udah tahu, sampaikan situasinya seperti apa. Ini terutama untuk menyampaikan pengalamannya. Misalnya nih, pengalaman selama menjadi panitia webinar gitu. Misalnya sebagai bendahara, situasinya kan dulu eh, saya dulu berkesempatan menjadi bendahara di hmm, apa ya? Oke, misalnya webinar pelatihan keuangan gitu. Nah, pelatihan keuangan, pelatihan pembuatan eh, pembuatan pencatatan keuangan gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, start kan situation, webinarnya kan situation, tasknya kalian jadi bendaharanya, actionnya apa? Actionnya ya kalau jadi bendahara ya, berarti kalian sampaikan kalau eh, kalian misalnya bikin perencanaan keuangannya dan juga pengelolaan keuangannya hingga laporan keuangannya, kemudian result kan berarti hasilnya. Hasilnya ini ada dua. Please remind bahwa kalian harus menyampaikan dua uh, result, yakni result untuk diri kalian sendiri, apa sih skill yang kalian dapat, dan juga result untuk orang lain. Misalnya kan tadi kan webinar tentang pencatatan keuangan, berarti gimana sih uh, apa masyarakat bisa nambah skillnya gitu, masyarakat terbantu gitu. Nah untuk result sendiri itu uh, ada dua ya, bisa kuantitatif atau kualitatif di bicara metode penelitian nih. Kalian nggak harus eh, menjawab itu secara kualitatif. Misalnya tadi kan masyarakat terbantu, masyarakat meningkat pengetahuannya gitu. Tapi juga secara kuantitatif bisa. Misalnya kalian mengadakan webinar. Nah, itu webinarnya bisa membantu 50 orang gitu. Yang yang penting measurable gitu. Terukur ya teman-teman gitu. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif gitu. Nah, kemudian metode SMART. eh Bentar, ini screenku keluar nggak? Apa mengecil? Halo? Mengecil. Oh, mengecil, sorry, sorry, sorry. Mengerti, Kak. Aduh, oke. Nah, yang ke terakhir, SMART. Pertama, spesifik. Spesifik menjawabnya. Jadi kalau, apa ya contohnya? Hmm, misalnya ditanya, aduh, maaf, SMART. Misalnya kalian ditanya, mengapa kalian mengambil masalah itu. Misalnya aku nih dulu mengambil masalah UMKM gitu kan. Eh, Jawab yang spesifik, spesifik alasan kalian itu karena apa gitu. Dulu sih aku jawabnya karena spesifik karena saya melihat warung-warung di Indonesia berkembang gitu. Sebenarnya spesifik ini juga bisa ke simple juga gitu. Hmm. Ini juga salah satu kemampuan yang harus kalian miliki gitu. To be spesifik adalah to be simple. Gitu. Jawab sesimpel mungkin, to the point mungkin gitu. Miserable itu bisa artinya terukur sama kayak yang tadi result gitu. Achievable itu bisa dicapai. Jadi kalian kan punya kontribusi ini, saya kontribusi. Nah itu kalian harus bisa menyampaikan bahwa itu achievable dengan cara seperti apa dan dalam rentang waktu yang seperti apa.
misalnya nih, aku tuh pengen bikin platform gitu, UMKM gitu. Nah, aku cara shiftnya itu aku dengan cara studi, oke. Kalian eh, jangan sampai lupa bahwa kalian itu cara achievable-nya adalah dengan cara studi baik S2 maupun S3 gitu. Kemudian dengan cara misalnya nih kalau yang rencana kontribusinya dua kayak aku kan juga pengen jadi dosen. Aku cara achievable yang kedua adalah dengan jadi dosen gitu. Jadi kayak ada tangga yang akan mengantarkan kalian untuk mencapai rencana kontribusi kalian itu, dan salah satu tangganya itu harus S2 atau S3 gitu. Nah, kemudian R-nya itu relevan, tentunya harus relevan dengan eh, apa, kalau kalian bawa masalah A berarti nanti solusinya juga A gitu, yang relevan. Kemudian T time bound, ini artinya kalian punya punya jangka waktunya, kan ada jangka menengah, jangka panjang, gitu. Jangka pendeknya itu kalian udah ada rencana-rencananya gitu. Eh, untuk jangkanya ini kalian itu juga usahakan fleksibel, tapi juga terukur gitu. Kalau aku sendiri milihnya kayak gitu, karena eh, kalau bisa lebih cepat itu lebih baik gitu. Tapi setidaknya kalian udah punya nih dalam, misalnya dalam aku dulu nih, kan aku pengen jadi dosen kan betul perlu S3 gitu. Itu juga salah satu yang eh, ditanyakan gitu pas interview aku gitu. Eh, Pas eh, habis S2 berarti nanti kamu punya waktu berapa tahun gitu untuk jadi dosen gitu. Nah, aku kebetulan dulu pilihan pertama aku ada di Warwick. Alhamdulillah juga keterima dapat LOE, tapi aku nggak lanjutin. Jadinya aku jawab dulu, aku 3 tahun, habis itu ambil PhD Pak gitu. Nah, nah kayak gitu. Jadi ada jangka waktunya yang udah jelas ya teman-teman. Oke, next. Nah, ini untuk skill yang dibutuhkan. Ini ada setidaknya 6 skill yang dibutuhkan. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Ini skill komunikasi yang efektif itu perlu dilatih ya teman-teman. Gitu. Nanti untuk cara latihannya aku jelasin di akhir gitu. Tapi komunikasi yang efektif itu bagaimana? Kalau dari aku sendiri pakai teknik ini. Pakai 4 teknik tadi, parameter prinsipal, logic thinking, STAR, dan SMART. Nggak harus semuanya dipakai, tapi menyesuaikan dengan pertanyaan dan ya kemampuan kalian juga. Tapi ini kalian coba cari aja search. Ini salah satu salah 4 ya, salah 4 teknik untuk jawab yang efektif. Nah, kemudian memahami diri sendiri, kayak tadi aku juga udah sempat singgung ya, gimana. Jadi kalian harus paham kelebihan kelemahan kalian itu seperti apa. Sekarang yang masih punya kelemahan untuk komunikasi, berarti perbanyak latihan untuk menjawab gitu. Kemudian paham uh, paham substansi dari rencana studi dan pasca studi kalian gitu. Ini udah pasti. Kemudian membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, ini salah satu yang tantangan itu, karena menurutku ini juga salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan tapi eh, nggak secara eksplisit tapi implisit. Ya tentunya kenapa kalian harus harus S2, kenapa kalian harus S3 gitu. Itu kalian butuh atau kalian ingin, dan sampaikan kalau kalian ingin karena apa? Kenapa kok kalian ingin? Sampaikan bahwa kalian itu membutuhkan S2 atau S3 itu karena kalian ingin menyelesaikan masalah apa, kemudian eh, dengan cara apa gitu. Misalnya kalian punya rencana kontribusi apa, tadi yang aku sudah sempat sampaikan ya, yang tangga tadi ya, kayak gitu. Jadi di sini kalian menyampaikan kebutuhan kalian gitu, dan skill skill apa yang kalian butuhkan dari studi S2 di universitas tersebut gitu.
Nah nih, eh, skill yang kelima mengukur hasil. Ini skill yang aku nggak expect sama sekali gitu. Eh, Pas interview LPDP aku bener-bener digodok di pengukuran hasil karena pengalamanku itu benar-benar ditanyain. Jadi tadi kan aku udah sampein kan, kalian harus bisa mengukur pakai metode STAR sama SMART gitu. Tapi itu nggak hanya tentang rencana kontribusi ya. Kan biasanya kan bikin esai itu pakai STAR SMART tentang rencana kontribusinya gitu. Tapi ini juga tentang pengalaman kalian gitu. Untuk aku sendiri ya, pengalamanku sendiri itu aku ditanyain bagaimana aku mengukur hasil dari pengalamanku. Aku dulu kan kayak pernah jadi ketua dari komunitasku. Nah, itu aku ditanya cukup lama di situ gimana aku cara mengukur hasil dari komunitasku itu. Dan cara jawabnya yang bisa kayak tadi aku sampaikan secara kualitatif maupun kuantitatif ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah attitude yang baik dan percaya diri. Ini attitude yang baik ini emang agak eh, agak relatif ya bagi tiap orang sebenarnya gitu. Dan ini juga tergantung dari teman-teman sendiri gitu karena ini udah dari keseharian gitu pasti dari faktor lingkungan juga gitu. Tapi misalkan eh, nanti berpakaian yang rapi gitu. Cara menunjukkannya berpakaian yang rapi, kemudian tadi percaya diri, kemudian tidak ngotot atau tidak keras kepala kalau misalnya di kayak ditentang gitu. Eh, Kalian sampaikan saja misalnya ya misalnya nih ada case mentiku dia ditentang tentang jurusan studinya dia diminta pindah jurusan gitu. Kalau saran dari aku sih sampaikan eh, sampaikan bahwa baik Pak Bu, kalau berdasarkan dari riset yang telah saya lakukan memang program studi ini program studi yang paling tepat untuk saya begitu karena menyediakan mata kuliah ini yang akan memberikan skill dan pengetahuan yang akan saya terapkan untuk merealisasikan rencana kontribusi saya gitu. Tetapi eh, tadi sesuai dengan yang Bapak disampaikan, mungkin dapat saya pertimbangkan juga setelah menjadi URD, saya akan lebih uh, perdalam riset saya terkait hal tersebut sehingga dapat saya pertimbangkan seperti itu. Jadi kalian harus bisa kayak kalau bahasa Jawanya ngelem ya gitu, mengapresiasi interviewer tuh. Nah, itu untuk attitude ya gitu. Nah, ini penyebab kegagalan. Ini menurut opini aku ya, dan juga berdasarkan ya aku tanya teman-temanku gitu. Yang pertama yang jelas adalah tidak memahami substansi. Substansi karena ini adalah tes substansi ya teman-teman. Tidak memahami pokok, inti, isi dari studi kalian, masalah yang kalian angkat, rencana kontribusi kalian gitu. Itu itu nanti kalau yang masih bingung nih dengan program studi kalian gitu, kalian langsung deh habis ini search gitu uh, di website uh, univ kalian gitu. Pelajari lagi tentang studi kalian gitu. Kemudian masalah itu juga kalian harus perdalam masalah ini masalah Indonesia yang kalian angkat ya gitu. Kemudian rencana kontribusi kalian harus paham substansi itu. Kemudian yang kedua adalah attitude. Nah, ini memang agak agak jadi problem juga. Tadi mungkin kalian juga udah pernah dengar gitu kisah-kisah gitu dari youtuber-youtuber gitu bahwa
ada yang 2 kali atau beberapa kali gitu baru bisa keterima LPDP karena mereka mengevaluasi diri sendiri bahwa attitude-nya agak kurang baik gitu. Kayak ada yang eh, kan aku yakin sih teman-teman itu yang di sini teman-teman yang keren keren semua gitu, bahkan lebih keren dari aku gitu, cuma aku lebih dulu aja menerima LPDP gitu. Nah, eh, dan udah aku sendiri pengen menti, eh, dapat menti yang udah banyak pengalamannya itu ada beberapa gitu, dan jauh umurnya di atas aku tuh ada gitu, tapi memang ada yang case-nya itu seperti ini gitu. Jadi karena mungkin dari faktor lingkungannya, faktor diri sendiri yang emang udah pengalamannya banyak, jadi agak terkesan kurang rendah diri ya, bukan sombong ya, tapi mungkin kurang agak merendah diri. Di sini kalian posisikan seramah mungkin aja gitu, dan posisinya bahwa kalian itu adalah seseorang yang butuh. Kalau butuh kan kita harusnya yang "Nah, Bu, saya butuh ini gitu." Jadi kayak kita yang minta ya di sini sama LPDP kan posisinya gitu. Jadi bukan LPDP yang butuh kita, tapi kita yang butuh LPDP. Jadi posisikan diri kalian sebaik mungkin dan jaga itu yang baik. Nah, ini selanjutnya adalah teknik latihan. Untuk teknik latihan yang aku sendiri lakukan ini ada 4 ini. eh, Pertama aku coba buat list jawaban, kan ada banyak kan sumber-sumber pertanyaan LPDP, tapi alhasil dari list pertanyaan LPDP yang aku coba buat itu cuma keluar sekitar 3 pertanyaan. Jadi please be prepared karena itu memang tergantung interviewer gitu. Yang tanyanya itu mau apa aja gitu. Please be ready gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalian mungkin gak akan sangka-sangka. Karena wah, jujur dibanding interview-interview pekerjaan atau interview-interview yang lain itu emang paling-paling ngena sih LWDP itu sepengalaman itu gitu. Jadi aku udah bikin list jawaban itu kayak aduh kok nggak guna gitu. Tapi tenang, itu berguna teman-teman karena itu memperdalam substansi kalian gitu. Nah, kemudian mendengar atau menonton mock up interview, jadi kalian bisa nih nonton mock up interview di YouTube. YouTube kan banyak kan ya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mock up. Tentunya nih buat teman-teman yang join sama LPDP kan pasti dapat kesempatan untuk mock up dengan mentor-mentor yang keren-keren gitu. Untuk teman-teman yang eh, yang mungkin nggak join sama LPDP kan ada ya kayaknya yang umumnya di sini. Mungkin juga boleh reach out influencer atau siapapun itu gitu. Biasanya mereka baik-baik kok untuk eh, mau nge-mock up gitu. Aku sendiri di luar Song LPDP juga nerima kalau ada yang reach out aku di DM. Kemudian untuk latihan mandiri, ini aku latihan mandirinya itu aku record diriku sendiri. Aku record diriku depan laptop nih, aku nyalain kameraku, aku latihan gitu. Atau aku pakai HP, aku latihan, aku record. Dan setelah itu aku lihat. Nah, nih kalian kalau kalian kan kalau bikin video misalnya bikin video apapun gitu kan misalnya yang serius gitu tapi misalnya video presentasi kan kalian setelah nanti lihat video record kalian itu nanti kalian tahu ih kok gue gini amat ya gitu kayak aduh jelek banget gitu aku mikir kayak gitu pas aku latihan dengan cara ngevideoin diriku sendiri gitu. Eh, dan itu juga kayak nanti aku bisa lihat oh aku kayak ngestak di pertanyaan apa ngestak di pertanyaan apa gitu. Nah ada kan video-video mock-up interview di YouTube gitu yang kayak sistemnya kayak di stop gitu pertanyaan terus stop, nah kayak gitu aku pakai yang kayak gitu jadi ada pertanyaan
terus aku langsung jawab, tapi aku record diriku sendiri gitu. Itu sih. Kakak, oke baru aja mau ngingetin. Udah Iya, beres ya? thank you. Semuanya itu dari aku. Aku stop share screen. Yuk, ya boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Semoga cukup jelas ya teman-teman. Oke, oke. Siap. Ya, mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya di sini lumayan rame gitu ya. Oke, kita sebelumnya makasih banyak ya Kak Lisa atas pemaparan yang luar biasa menarik ya. Sangat membuka insight ya, sangat luar biasa sekali. Kemudian pasti di sini teman-teman nggak sabar untuk bertanya ya. Di sini Medeo berikan waktu 15 menit untuk teman-teman bertanya kepada Kak Lisa. Boleh untuk 3 orang penanya langsung raise hand atau tiga orang penanya ya. Kak Vita, Kak Puji, dan M. Abrar. Oke, Kak Vita, Kak Puji Arifti, dan Kak M. Abrar. Oke, yang pertama pertanyaan dari Kak Vita, boleh Kak? Ya, halo, selamat malam Kak Medeo, Kak. Terima kasih banyak atas insight-nya. Kak, aku mau nanya, kan aku sebelumnya udah pernah daftar jalur reguler itu 2 kali, tapi selalu gagal di substansi. Nah, yang batch sekarang ini aku nyoba di parsial. Nah, kemarin aku juga udah sempat mock-up sama apa namanya mentor dari Song LPDP. Nah, ada pertanyaan yang aku agak bingung nih Kak, kalau misalnya ditanya, kenapa lebih milih jalur parsial? Nah, itu boleh gak sih Kak kalau misal aku jujur, karena emang parsial itu kan passing grade-nya lebih rendah, jadi aku ngambil chance yang lebih besar, atau ada jawaban lain Kak? Kira-kira kalau dari Kalisa gimana? Makasih. Oke, Kak Lisa mau ditampung dulu pertanyaannya atau mau langsung dijawab? Kita tunggu dulu nggak apa-apa. Oke, siap. Makasih ya Kak Vita atas pertanyaannya. Boleh yang kedua Kak Puji? Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak untuk waktu dan kesempatannya. Pertanyaan Puji mungkin nggak jauh-jauh dari penjelasan yang udah Kak Lisa sampaikan. Cuman dari beberapa penjelasan, kebetulan Puji sudah pernah ikut di seleksi wawancara itu di tahun kemarin, dan mungkin belum apa namanya belum waktunya untuk lulus. Nah, jadi pertanyaan Puji sih sebenarnya lebih kepada merefleksikan apa sih sebenarnya jawaban yang paling tepat ketika situasinya adalah em, kita udah tahu bahwa jurusan ini sebenarnya udah ada di Indonesia, Kak. Nah, kalau dari pengalaman kakak pribadi ini, kira-kira untuk menjawab, kira-kira kayak jurusan kakak sekarang kan kalau aku lihat itu akuntansi untuk S1-nya, kemudian S2-nya itu di manajemen. Nah, kan di Indonesia juga ada manajemen. Nah, kebetulan kalau dari aku sendiri, aku di Indo itu di sastra Inggris, kemudian aku ada untuk memperpanjang studi S2-nya itu di jurusan yang lebih fokus lagi ke apa ke sastra Inggrisnya, cuman memang aku ngambil di luar negeri walaupun ada di Indonesia. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya gimana sih Kak tips kita tuh bisa biar lebih interviewernya tuh ngerasa bahwa sebenarnya pun kita tahu bahwa ini ada di Indonesia, tapi walaupun ada jurusan ini di Indonesia ya bukan berarti kita nggak bisa keluar negeri gitu Kak. Kalau dari aku sih mungkin itu aja. Thank you untuk Kak Lisa dan juga Kak Kurnia Media. Thank you Kak. Oke, siap. Sama-sama Kak Puji. Jadi pertanyaannya intinya reason ya, reason kalau misalnya ditanya lagi, ya sudah ada di Indonesia jurusannya. Jadi apa sih mungkin keunggulan yang ada di luar negeri atau misalnya gimana sih cara kita menjawabnya gitu ya, Kak Lisa, untuk pertanyaan dari Kak Fuji. Boleh sekarang pertanyaan ketiga dari Kak Abrar, persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Medeo atas waktunya. Eh, izin ini kepada Mbak Lisa, saya ingin bertanya. Nah, kebetulan saya jalur untuk melamar LPDP-nya adalah targeted PNS dengan jalur non NLA. Dan pada saat mendaftar, saya juga sebenarnya sudah mendaftar di kampus berbarengan dan alhamdulillah sudah mendapatkan LOA.
Nah, kira-kira pada saat seleksi substansi, apakah saya menjabarkan ataupun jujur terkait dengan LOA ini bahwa saya sudah diterima di kampus dan sudah melakukan tunda kuliah bahasanya? Apakah saya harus menyampaikannya atau mungkin tidak perlu disampaikan? Nah, ini menjadi bumerang apa tidak terhadap nanti seleksi substansi saya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk Mbak Medeo, kebetulan saya juga satu jurusan dan satu universitas tujuan dengan Mbak Medeo ya. Saya dari bagian keperawatan komunitas. Kira-kira dari Mbak Medeo, apakah membuka bimbingan atau mungkin konsultasi sehingga saya bisa kontak Mbak langsung secara personal? Oke, sekian. Terima kasih Mbak Medeo dan Mbak Lisa. Mohon penjelasannya. Oke, makasih ya Kak Abrar. Tadi pertanyaannya, gimana kalau misalnya tadi kita daftar di tidak pakai LOE ya, kan targeted. Nah, kemudian ternyata sudah ada LOE, apakah nanti pas wawancara harus jujur atau misalnya malah nanti akan menjadi bumerang seperti itu. Kalau dari aku sendiri tadi yang pertanyaannya ya Kak Abrar, boleh banget Kak Abrar mau kontak aku, mau kita latihan wawancara bareng juga boleh. Nanti WA aja. Aku kan sering keluar-keluar ya di grup ya, di grup batch 6 atau di yang webinar, yang grup webinar apa namanya? Interview LPDP atau mau DM juga boleh @kurnia Medeo. Kayak gitu ya. Boleh banget. Mangga Kak Lisa boleh dijawab ya pertanyaan dari Kak Vita, Kak Puji, dan Kak Abrar. Silahkan Kak. Oke, terima kasih teman-teman. Pertanyaannya keren-keren semua. Dan eh, oke, sorry kepada Kak Vita dan Kak Puji yang belum berkesempatan untuk dapat LPDP di di batch sebelumnya gitu. Tapi aku yakin kalian bisa nih karena kalian tanya ini tadi. Dan semoga di batch ini nanti kalian bisa lolos ya teman-teman. Nah, untuk Kak Vita sebenarnya aku nggak begitu punya kapasitas untuk jawab karena aku nggak tahu untuk eh, jalur parsial itu seperti apa gitu. Tapi kalau saran dari aku nih, kamu coba listnya pakai logic thinking tadi. Kamu coba list kelebihan apa sih di program parsial itu dibanding program reguler. Eh, Coba temukan apa yang nggak bisa kamu dapatkan ketika kamu daftar di program reguler full, eh, dan apa yang bisa kamu dapatkan di program parsial gitu. Jangan terlalu jujur bahwa kamu karena passing grade-nya lebih rendah ya. Itu menurut aku kurang disarankan karena itu kayak kamu menurunkan nilai kamu sendiri gitu. Padahal kamu harus bisa menunjukkan, ini Kak Vita ya tadi, Kak Vita harus bisa menunjukkan bahwa kamu tuh punya nilai loh yang cukup gitu. Bahkan siapa tahu nih kamu nanti bisa dapat passing grade bahkan di atas passing grade yang reguler gitu. Ah, jadi saran dari aku tuh sih, coba Kak Vita, halo. Iya, halo Ya, Kak. dari Kak Vita sendiri udah sempat nulis belum eh, fasilitas-fasilitas apa yang kakak bakalan dapatin kalau pakai parsial dibanding reguler? Itu udah pernah riset belum? Eh, Kalau misalnya parsial itu kan pendanaannya sebagiannya Kak bisa yang Hmm. misalnya pilih pendidikannya atau pilih biaya hidupnya. Nah, aku kan lebih pilih yang pendidikannya. Mungkin kalau nilai plus dibanding reguler selain passing grade ini kali ya Kak. Kalau parsial setahu aku tuh masih boleh kerja gitu. Nah, itu Nah, itu, sih. Nah, itu bisa nih kakak elaborasi gitu. Misalnya eh, boleh sambil kerja. Nah, kakak sekarang posisinya kerjanya sebagai apa? aku kebetulan pelaku usaha gitu Kak, pelaku UMKM. Pelaku UMKM dan ambil jurusan. Bisnis, master Nah, business innovation. cocok banget kak itu cocok banget. Jadi kan kayak kakak ini butuh dua hal nih. Kakak butuh skill dan juga butuh knowledge-nya dapatnya dari S2 dan skillnya dapat dari kerja gitu di Oke. bisnis. Jadi coba kakak
elaborasi bahwa eh, kalau dari parsial itu kakak bisa dapat kesempatan untuk bekerja. Jadi saya eh, tidak meninggalkan nilai kesempatan untuk belajar secara praktis. Jadi saya Mhm. belajar di dua hal, secara praktis dan secara akademisi gitu. Jadi kakak dapat semuanya. Coba Oh, nanti kalau misalnya kakak masih ada pertanyaan lagi gimana cara elaborasinya bisa nanti reach out aku ya gitu. Kalau Oke, siap. oke Banyak Kak Lisa insight-nya. aman ya. Oke. Kira aman. Thank you, Kak. Oke. Nah, untuk yang Kak Puji juga udah, Kak Puji ke LN. Ambilnya apa ya programnya? aku dari untuk di LPDP-nya ngambil reguler, Kak. Reguler. Iya, Eh, reguler. mm-mm. Tadi Di pertanyaannya udah ada di kalau kalau programnya udah ada di Indonesia ya. Nah, jadi aku Heeh. ngambil program sebenarnya kan kalau untuk studi sebenarnya Indonesia sama luar negeri pun jurusannya pasti ada yang mirip-mirip gitu ya Kak. Cuman Mm-mm. memang aku memilih untuk yang di luar negerinya gitu. Oke, itu juga salah satu yang aku perhatikan dulu dan memang ini semuanya juga harus diperhatikan untuk yang daftar program ke luar negeri kalian karena pertama kalian harus tahu keunikan dari universitas tersebut gitu. eh Misalnya nih, keunikan itu apa? Keunikan keunikan dari universitas atau program di universitas tersebut gitu. Itu kalian bisa ambil dari satu mata kuliahnya gitu. Kamu coba nih, kalau aku dulu ya, cara aku dulu, aku explore semua mata kuliah di tiga univ pilihan aku karena aku non LOE. Semua aku lihat, aku pelajari, kemudian aku coba eh, bandingkan dengan yang ada di Indonesia itu. Di Indonesia itu apa sih yang kurang dan apa sih yang nggak ada. Nah itu yang harus kamu sampaikan Bu, karena mata kuliah ini nggak ada di Indonesia, intinya seperti itu. Atau terbatas di Indonesia gitu. Eh, Kemudian program, program lain gitu. Bukan program sih, tepatnya misalnya nih aku accounting and finance. Nah, di courseku itu menyediakan apa? Misalnya nih, kalau di luar negeri itu kan ada dua course, ada coursework sama base research. Nah, misalnya kamu pengen ambil yang base research. Nah, itu coba dieksplor di situ gitu. Jadi kalau di Indonesia kan tesis aja sih semua kan, semua bikin tesis gitu. Sedangkan eh, di luar negeri bisa base research, base project atau base eh, kegiatan lain. Kemudian setiap univ di luar negeri itu biasanya kayak ada nggak nggak setiap univ sih, tapi biasanya eh, kayak ada kegiatan-kegiatan tertentu gitu. Misalnya kalau yang ambil di Imperial College London biasanya mereka kayak ngincer inkubatornya kayak gitu, kayak ngincer program apanya gitu selain selain dari mata kuliahnya gitu. Jadi apa sih sebenarnya kegiatannya? Ngincer komunitas tertentu gitu. Nggak harus komunitas di universitas, tapi kayak komunitas di luar universitas kayak misalnya itu kan negara, kamu kan ke negara lain. Coba kamu eksplor di situ ada praktis apa. Misalnya ada perusahaan apa. Nah, di situ kamu bisa terhubung dengan perusahaan tersebut, misalnya dengan orang-orang dari perusahaan tersebut melalui universitas tersebut. Jadi jaringan alumninya juga pasti jauh lebih baik. Itu sih salah salah beberapanya tadi untuk uh, gimana sih kamu mengelaborasi jawaban ketika ditanya uh, kenapa nggak ambil yang di Indonesia aja. Artinya lebih banyak, harusnya bisa lebih banyak manfaat yang di luar ya. Tapi diusahakan dengan eksplornya dengan cara tidak merendahkan Indonesia ya gitu. Oke, baik Bu, saya sudah melakukan di research di Indonesia, tapi sayangnya memang saya perlu ini dan ini adanya di negara ini. Eh, Selain itu kayak
kota-kota tertentu juga bisa gitu. Kayak temanku dia jawab karena ambil di univ ini karena kotanya itu nyaman, mendukung gitu untuk studi kayak gitu juga bisa gitu. Jadi usahakan eksplornya nggak hanya eksplor mata kuliah, tapi juga eksplor culture dan lingkungan universitas. Itu sih dari Kak Puji. Kak Puji ada pertanyaan, ada tambahan So far, so good, pertanyaan? Kak. Thank you ya, Oke, Kak. sip. Kak berapa? Tadi tentang target PNS non LOA. Udah dapat LOA gitu. Untuk LOA-nya dapatnya kapan, Kak? Sebelum daftar atau Jadi Mbak, untuk LOA-nya sendiri dapat itu setelah saya daftar tadinya. daftar Hampir, LPDP? iya. Jadi Oh, pada saat awal Agustus baru keluarnya Mbak. oke, Seperti itu. berarti pas daftarnya emang belum dapat LOE kan? Iya, pas daftarnya belum dapat LOE Mbak. Tapi nggak apa-apa disampaikan saja. Itu malah lebih bagus kan. Berarti udah siap untuk, kamu udah mempersiapkan dan kamu udah dapat LOE-nya gitu. Kalau menurut aku itu adalah poin plus malah. Ini yang bisa kamu sampaikan bahwa saya alhamdulillahnya sudah dapat untuk LOA di universitas ini gitu. Kan kamu ada 3 pilihan kan ya, karena non LOE ya, Kak. Iya Betul? Mbak. Iya. Betul Nah, Mbak. itu dapat LOE semua atau belum? Cuma yang di pilihan pertama aja Mbak saya dapat Oke. LOE. Ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah sudah dapat. Biasanya itu ditanyain sih persiapannya itu sejauh mana. Aku dulu juga ditanyain persiapannya sejauh mana gitu, udah dapat LOE atau belum gitu. Nah itu menurutku malah jadi poin plus buat kakak bahwa kakak serius untuk kuliah gitu dan udah menyiapkan. Jadi setelah nanti keterima LPDP bisa dapat bisa langsung kuliah gitu. Walaupun emang karena sudah melewati masa kuliahnya jadinya di defer, tapi di defernya aman kan, udah ada banget defernya. Sudah Mbak, Alhamdulillah Oh, sudah oke. Mbak. Tapi Ya. dalam satu Mm-mm. surat itu dimuat dua keterangan, differ dan LOA. Apakah itu boleh digunakan nanti Mbak? Aku agak kurang tahu ya kalau itu untuk teknisnya seperti itu, tapi sepertinya kalau teman-teman yang defer kayaknya aman-aman aja gitu. Itu bisa tanya di apa tiket LPDP atau Kak Kurniawan, dia tahu nggak ya kalau itu teknisnya? Kayaknya nggak apa-apa Iya kan Kak, ya Kak? gimana? Maaf, Pakai diver nggak apa-apa kan ya, LOA sama diver bisa kan ya setauku. pakai pakai LOE. Iya. Iya kalau misalnya udah dapet, misalnya untuk memperkuat dan misal itu pilihan pertama itu biasanya lebih bagus sih Kak. Iya, iya, Cuman iya Kak. memang karena udah ngelewatin tes tes apa TBS ya nggak apa-apa, cuma ingin memperkuat aja bahwa kita sudah diterima gitu di kampus tujuan pertama gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misal nanti ditanya em, seberapa yakin misalnya kamu keterima di pilihan pertama, boleh mungkin dikasih tahu aja sudah dapat LOE seperti itu. Ya, Oke, seperti baik itu ya Mbak. Kak. Jadi jangan khawatir kalau itu akan mempengaruhi, itu malah bisa memperkuat ya. Terus selain itu kamu juga masih punya 2 pilihan lain gitu. Jangan goyah juga, misalnya udah memang di pilihan satu, jangan sampai kegoyah juga yang duanya gitu. Be careful kalau jawab interviewnya ya. Oke, Oke, ya Mbak. Terima kasih ya. Mbak. Oke, thank you. Itu dari aku tuh kembaliin Kak Migi. Oke, siap. Eh, Teman-teman, karena waktunya sudah hampir habis ya, 15 menit untuk tanya jawab. Jadi yang masih mau bertanya, boleh nanti kalau misalnya ada yang hubungin lewat DM IG atau misalnya WA nggak apa-apa ya kali saya. Atau teman-teman yang masih bertanya boleh di-keep dulu pertanyaannya untuk ditanyakan kepada narasumber yang kedua. Oke teman-teman, kita kasih applause dulu dong buat Kalisa, pemateri kita yang pertama yang sangat luar biasa ini.
Makasih ya Kak Lisa sudah membersamai kita. Oke, thank you semuanya ya. Selamat malam.